Chapter 125. Chu Chaoyun tahu apa yang dia pikirkan. Dia berkata, "Aku datang tidak lebih awal darimu. Jika aku memindahkan tutup peti mati, kamu akan mendengar sesuatu." Tiba-tiba, Duan Muking berjalan ke peti mati yang telah mendarat di tanah. Tutup peti mati emas tertutup rapat dengan kata-kata dari era kuno. Dia dengan cepat mengambil kertas dan sikat, merekam setiap bitnya. Ini adalah teknik bela diri seorang sage. Meskipun dia tidak tahu apa itu sepertinya luar biasa. Bang, di bawah tatapan kaget semua orang, Xiao Chen dan kelompoknya melompat ke platform batu dari langkah batu terakhir. Ketika mereka tiba di peron batu, penghalang yang telah melindungi mereka pecah, menghilang menjadi nol. Lemak adalah orang pertama yang merasakan ada sesuatu yang salah. Sialan. Kita tidak bisa mengedarkan energi kita atau menggunakan roh bela diri kita di sini. Xiao Chen mencobanya. Dan memang seperti yang dikatakan Lemak, roh bela diri di wilayah Dantian tampaknya dibatasi. Terlepas dari apa yang dia lakukan, dia tidak dapat memperoleh respons. Itu juga tidak mungkin baginya untuk mengedarkan esensnya. Ji Changkong menatap Xiao Chen dengan tatapan dingin. Dia melompat ke udara dan mengirim pukulan pada Xiao Chen tanpa mengatakan apa-apa. Xiao Chen pada awalnya tertegun, tetapi sudut mulutnya meringkuk dengan senyum dingin setelah itu. Jelas bahwa orang-orang di sini tidak dapat menggunakan esens. Dengan kekuatan fisik Xiao Chen, ia tak tertandingi di platform batu ini. Ledakan, Xiao Chen dengan cepat menyambutnya dengan pukulan. Ketika dua tinju bentrok, ada suara berderak. 5 jari tangan kanan Ji Changkong patah. Ji Changkong mundur 5 langkah. Dia melihat luka di tangannya dengan tidak percaya. Jari-jari itu terhubung ke jantung. Dia merasakan sakit yang luar biasa, dan wajahnya kejang. Gui Markis meraih tombak emas panjangnya ketika dia melihat Xiao Chen muncul. Dia menyapu orang-orang Hua Clan dengan tombaknya dan bergegas ke Xiao Chen. Dalam sekejap mata dia tiba di depan Xiao Chen. Serangkaian tombak meletus di depan mata Xiao Chen. Seperti bunga. Gui Markis sangat pandai menggunakan tombak, bahkan tanpa dukungan esens. Sehingga tombak masih rapat-rapat seperti sebelumnya. Xiao Chen mundur 2 langkah dan Gui Markis mengikuti. Tombak panjang menempel pada Xiao Chen erat. Seperti permen karet, tidak peduli berapa banyak dia menghindar. Dia tidak dapat sepenuhnya menghindari serangan. Kaki Xiao Chen mendarat di udara kosong. Dia sudah mundur ke ujung peron batu. Jika dia mundur selangkah lagi, dia akan diusir dari peron batu. Mempertimbangkan karakteristik khusus dari platform batu, jika Xiao Chen jatuh, dia pasti akan mati. Gui Markis meningkatkan upayanya untuk melakukannya. Dia mendorong tangan kanannya ke depan dan mengirim tombak panjang ke dada Xiao Chen dengan keras. Puci. Tiba-tiba Lunar Shadow Saber muncul di tangan Xiao Chen. Xiao Chen menangkis tombak dengan langkah lembut. Karena Gui Markis telah menggunakan semua kekuatannya dalam serangan ini, dia akhirnya mengambil langkah maju. Bilah pedang meluncur ke gagang tombak. Segera, bilah pedang mencapai tangan kanan Gui Markis. Dia cepat-cepat pergi, dan tombak panjang emas jatuh ke tanah. Mogok tubuh cenderung. Xiao Chen mencondongkan tubuhnya dan menyerbu ke depan. Kekuatan tubuh fisiknya berkumpul di bahu kanannya. Tubuhnya marah oleh petir guntur surgawi dan 7 daun bunga. Segera meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Gui Markis mengetuk terbang dengan keras. Dia memuntahkan seteguk darah saat berada di udara. Ketika dia jatuh ke tanah, dia terus berguling. Dan dia hampir jatuh dari platform batu. Serang bersama. Tubuh fisik orang ini terlalu mengerikan. Hua Yunfei berteriak keras ketika dia melihat Gui Markis dikalahkan dalam sekejap. Dia tidak bisa menahan rasa takut. Para pembudidaya ini terlalu mengandalkan esensi. Meskipun tubuh fisik mereka marah dan jauh lebih kuat daripada orang biasa, itu tidak ada bandingannya dengan Xiao Chen. Bang, Xiao Chen menyingkirkan pedangnya dan menggunakan tinjunya. Saat ia bergegas ke pembudidaya Ji Clan di depannya. Begitu mereka jatuh ke tanah, mereka tidak bisa lagi berdiri. Dan beberapa tulang rusuk mereka bahkan patah. Xiao Chen berteriak keras. Dia seperti serigala di antara domba.
Dia menggunakan teknik tinju sederhana yang telah dia pelajari di masa lalu. Gerakannya sangat sederhana dan sederhana. Tapi itu cukup ganas dan intens. Ketika dicocokkan dengan kekuatan mengerikan dari tubuh fisiknya, tidak ada yang bisa bertahan melawannya. Xiao Chen memandang Hua Yunfei. Di tengah kerumunan, Hua Yunfei terkejut, dan dia dengan cepat mundur. Xiao Chen tersenyum dingin. Mari kita lihat di mana kamu bisa lari. Xiao Chen mendorong kakinya ke tanah dan melompat ke udara. Dia menyapu kaki kanannya secara horizontal dan menendang kepala Hua Yunfei. Puci! Hua Yunfei meludahkan ludah berdarah dan beberapa gigi. Ketika dia mendarat di tanah, dia langsung pingsan. Xiao Chen mendarat dengan ringan di tanah. Sebelum dia mendarat, dia telah mengirim beberapa tendangan dengan kecepatan sangat mengejutkan. Ada banyak tangisan yang menyedihkan, dan mereka yang terjebak jatuh ke tanah. Setelah beberapa waktu, selain dari kelompok 3 orang Xiao Chen dan Chu Chaoyun, semua orang berbaring di tanah, mengerang kesakitan ketika mereka melihat Xiao Chen dengan nyeri. Lemak itu berseru kaget. Tubuh fisik yang kuat. Bagaimana orang ini berlatih sejauh ini? Su Xiao tidak terlalu terkejut. Katanya dengan acuh tak acuh. Jika kamu menggunakan waktu 15 tahun untuk meredam tubuh, kamu akan dapat mencapai standar seperti itu juga. Xiao Chen memelototi Chu Chaoyun saat dia berjalan. Langkah demi langkah. Dia seperti pisau yang menempel di wajah. Niat membunuh terpancar darinya. Memamerkan kemampuannya. Ketika Chu Chaoyun melihat Xiao Chen datang, dia tidak panik. Dia mengeluarkan spirit core emas ukuran basket dan melemparkannya ke Xiao Chen. Dia tersenyum tipis. Sepertinya aku membuat keputusan yang buruk. Seharusnya aku tidak melepaskanmu ke tempat ini. Xiao Chen menerima kor Raja Roh Singa Emas dan menempatkannya di cincin semesta. Xiao Chen menatap Chu Chaoyun dengan dalam. Tetapi pada akhirnya, dia tidak melakukan tindakan apapun terhadapnya. Meskipun Xiao Chen memiliki keunggulan absolut, dia masih tidak dapat melihat orang ini. Perasaan yang diberikan Chu Chaoyun kepada Xiao Chen masih terasa sama berbahayanya dengan sebelumnya. Xiao Chen berbalik dan menatap murid klan bangsawan yang terbaring di tanah. Dia berjalan ke Hua Yunfei dan melepas cincin tata ruangnya. Lalu ia memasukkan pedang merah Hua Yunfei ke cincin semesta. Cincin tata ruang benua Tianwu berbeda dari harta karun sulap yang disempurnakan oleh Xiao Chen. Selama cincin spasial itu dihapus, siapapun bisa mengakses hal-hal di dalamnya. Xiao Chen kemudian berjalan perlahan ke Ji Changkong. Ji Changkong berbalik pucat. Ketika dia berkata dengan gelisah, Xiao Chen, jika kamu berani menyentuhku, aku akan memastikan kamu menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada mati setelah kamu meninggalkan tempat ini. Xiao Chen menginjak wajah Ji Changkong tanpa ampun. Kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi? Setelah 3 tahun, aku akan membuatmu mengakui kekalahan dengan rela. Setelah Xiao Chen mengambil cincin tata ruang Ji Changkong, dia dengan kejam menendangnya lagi. Seorang martial saint di belakang mereka tidak bisa telanjang untuk terus menonton. Meraung keras, dia menuduh Xiao Chen. Bang, Xiao Chen menendangnya langsung dari platform batu. Begitu martial saint meninggalkan platform batu, dia meledak dan berubah menjadi potongan daging yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang di peron batu yang melihatnya merasa takut. Xiao Chen mengambil tombak panjang Guiyi Markis dan meletakkannya di cincin semesta sebelum melepas Guiyi Markis dari cincin tata ruangnya. Xiao Chen kemudian mengalihkan pandangannya ke Duan Muking. Ekspresi Duan Muking berubah dingin. Tampaknya tidak ada emosi di matanya. Kuangdang. Dia melemparkan cincin tata ruang ke platform batu dan berkata dengan dingin. Beberapa hal tidak seharusnya menjadi milikmu. Bahkan jika kamu mengambilnya, kamu akhirnya akan kehilangan mereka. Xiao Chen tersenyum dingin. Apakah kamu berbicara tentang dirimu? Setelah melihat Spirit Fox aku, kamu terus datang kepada aku. Menuntutnya. Ketika aku menolak, kamu mengirim seseorang untuk membunuh aku. Bagaimana bisa ada orang yang tidak tahu malu di dunia ini? Ekspresi Duan Muking tampak gelisah. Seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Namun, pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Xiao Chen tidak bisa diganggu dengannya.
Dia berbalik dan melihat Lemak mencoba menempatkan tutup peti mati ke dalam cincin tata ruang. Sebuah garis hitam muncul di wajahnya. Lemak ini terlalu konyol. Dia bahkan menginginkan tutup peti mati. Ketika Lemak itu melihat Xiao Chen menatapnya dengan jijik, dia tertawa kecil. Jangan menatapku seperti itu. Tutup peti mati ini dibuat dari Flaming Blood Black Gold. Hanya sepotong kecil akan bernilai jutaan tael emas. Lebih jauh lagi, seorang sage telah mengukir sebagian dari kitab marsial kuno di atasnya. Ini berisi dao surgawi dan dapat digunakan sebagai senjata secara langsung. Itu setara dengan senjata suci. Tentu saja, aku akan memberi kamu salinan tulisan suci kuno. Xiao Chen merasa malu untuknya. Hanya Lemak yang berani menggunakan tutup peti mati sebagai senjata. Dia memanggil Lemak, dan mereka pergi ke daerah tengah, di mana peti sage tinggal. Lemak itu memandangi kaisar berjubah ungu yang berbaring dengan damai di peti mati. Wajahnya dipenuhi dengan keraguan ketika dia berkata, peti sage jelas memiliki tulisan suci kuno di atasnya. Mengapa ada Kaisar Tianwu berbaring di sana? Di mana sage yang awalnya diletakkan di sana? Xiao Chen juga memiliki beberapa keraguan. Mereka telah menemukan mayat marsial sage yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua dipenggal. Jelas bahwa itu dilakukan oleh orang yang sama. Apakah orang yang sama melakukan ini juga? Namun, kesenjangan waktu itu terlalu jauh. Dinasti Tianwu telah dihancurkan lebih dari 5.000 tahun. Tetapi orang-orang di tangga batu semuanya adalah orang-orang dari 1.000 tahun yang lalu. Selanjutnya, mereka berasal dari periode waktu yang sama. Gemuruh, sama seperti Xiao Chen dan Lemak yang merenungkan itu. Ranah kecil tiba-tiba bergetar. Setelah itu, terdengar gemuruh yang keras. Tiba-tiba, gunung di atas istana bawah tanah hancur. Puncak gunung setinggi 1.000 meter hancur. Batu yang tak terhitung jumlahnya menembaki hutan Savage. Batu-batu menghujani. Batu-batu besar jatuh tak henti-hentinya dari langit. Beberapa spirit beas yang terbang tidak bisa mengelak dalam waktu dan dihancurkan. Mereka sangat hancur oleh kekuatan besar yang dibawa batu. Mereka semua jatuh dengan jeritan sengsara. Xiao Chen dan yang lainnya hanya merasa terpesona. Pemandangan di depan mereka menghilang. Dan matahari cerah dan awan putih muncul di atas mereka. Sinar matahari menyilaukan bersinar di platform batu. Xiao Chen kaget. Dia melihat ke sekeliling dan berkata, mengapa platform batu di atas tanah sekarang? Sampah. Esensi dapat digunakan sekarang. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Orang-orang klan bangsawan di peron batu semuanya setidaknya martial science. Sekarang setelah mereka memulihkan esens mereka, salah satu dari mereka akan dapat mengalahkannya dengan mudah. Xiao Chen mengeksekusi gravity spell-nya dan terbang ke langit. Dengan cepat bergegas ke kejauhan. Ci, terdengar teriakan Phoenix. Duan Mu King berubah menjadi Ice Phoenix. Dia membentangkan sayapnya dan mengejar Xiao Chen. Ji Changkong mengutuk dan berubah menjadi komet. Dia meninggalkan jejak api saat dia dengan cepat mengejarnya. Ketika orang-orang berbagai klan bangsawan melihat bahwa mereka dapat menggunakan esens mereka, mereka semua melompat dari platform batu dan mengejar ke arah yang ditinggalkan Xiao Chen. Dunia kecil di sekitar platform batu telah pecah. Dan ketika semua orang melompat, mereka tidak meledak, seperti yang terjadi sebelumnya. Su Xiao Xiao dan Jin Dabao khawatir tentang Xiao Chen. Dan mereka juga mengejarnya. Dalam sekejap mata, hanya Chu Chaoyun yang tersisa berdiri di platform batu. Chu Chaoyun memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Ketika semua orang pergi, dia memandang Hua Yunfei yang tidak sadar dan menendangnya dari platform batu setinggi 1.000 meter. Chapter 126. Xiao Chen berbalik dan melihat Duan Mu King dan Ji Changkong mengejarnya. Api yang tak terbatas mulai menyala di mata kanannya sebelum akhirnya menjadi cahaya ungu. Awan menyala muncul dengan suara, "Pu," membakar setengah langit. Itu memblokir mereka berdua untuk melanjutkan. Pada saat awan yang menyala tersebar, Xiao Chen sudah menghilang dari pandangan. Ji Changkong mendarat di tanah dengan ledakan keras. Jejak kaki yang ditinggalkan Xiao Chen di wajahnya belum menghilang. Di belakangnya, Ji Clan Martial Saint dengan cepat bergegas mendekat. Ketika mereka melihat Ji Changkong yang sangat marah dan kulit pucatnya,
Mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Ji Changkong berkata dengan suara sedingin es. Cari seluruh hutan, aku tidak akan kembali ke Provinsi Nanling sebelum kita menemukan Xiao Chen. Setelah mencapai pinggiran luar Savage Forest, Xiao Chen meletakkan pil pengembalian Qi di mulutnya. Dia terus-menerus menggunakan Lightning Evasion dan menuju ke formasi ilusi. Setelah beberapa saat, dia berhasil mengungguli semua orang dan memasuki formasi ilusi. Xiao Chen muncul di dalam formasi ilusi dan melihat sungai Zhuang yang akrab, serta bebatuan yang berdiri tegak di sepanjang tepi sungai. Xiao Chen menghela nafas lega. Dia mendorong tanah dengan kakinya dan melompat ke permukaan sungai. Dia mengedarkan Azure Dragon Cloud Soaring Art dan melaju cepat di sepanjang permukaan sungai. Dia memotong air terjun yang mengalir deras dengan dentuman keras dan segera duduk bersila di atas batu aneh di belakang air terjun. Qi Returning Pill dan Blood Replenishing Pill. Pil pemulihan cepat semacam ini semua memiliki efek samping yang signifikan. Ketika diambil untuk waktu yang lama, mereka dapat menciptakan ketergantungan yang serius. Hari ini, Xiao Chen telah mengkonsumsi lebih dari 10 pil pengembalian Qi. Dia tidak berani ceroboh dan mengedarkan esens di tubuhnya. Dia ingin memaksakan energi obat yang tersisa di tubuhnya. Purple Thunder Divine Incantation beredar di tubuhnya dan energi obat sisa yang tersisa di meridian terus-menerus tersapu. Setelah esensnya beredar untuk siklus yang hebat, itu kembali ke Martial Spirit. Azure Dragon Martial Spirit menyerap semua esens. Azure Dragon perlahan tenggelam ke dalam genangan air jernih. Setelah beberapa saat, esens yang lebih murni mengalir dari roh bela diri ke meridian tubuh. Setelah itu, meresap meridian dan memasuki daging dan tulang Xiao Chen. The Purple Thunder Divine Incantation beredar berulang kali seperti ini selama 81 siklus besar. Zat lengket hitam perlahan mengalir keluar dari pori-pori Xiao Chen. Energi obat sisa yang tersisa di tubuhnya untuk waktu yang lama semua dipaksa keluar. Setelah kekuatan obat dipaksakan keluar, Xiao Chen merasa sangat lemah. Selanjutnya, zat lengket hitam terasa sangat tidak nyaman di kulitnya. Xiao Chen dengan cepat melompat keluar dari air terjun dan mendarat di sungai Zhuang yang tercurah dengan suara putong. Zat hitam lengket di tubuhnya segera tersapu oleh air sungai. Xiao Chen menerobos permukaan sungai dan menarik napas panjang. Merasa segar. Meskipun dia masih merasa sangat lemah, rohnya direvitalisasi. Pikirannya, Qi, dan roh semua ada di puncak mereka. Bang, Xiao Chen melompat keluar dari air seperti naga banjir. Ada percikan besar saat ia mendarat dengan kuat di tepi sungai. Xiao Chen mengeluarkan satu set pakaian kering dari cincin semesta dan mengubahnya menjadi mereka. Xiao Chen tidak melakukan hal lain. Dia pergi dan menemukan tempat yang nyaman, berbaring, dan mulai tidur siang. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, matahari terbit dari timur. Celetuk burung yang merdu menutupi hutan. Suara-suara ini membangunkan Xiao Chen yang enggan. Xiao Chen berdiri perlahan dan meregangkan tubuh. Dia merasa sangat nyaman. Kondisi fisik dan mentalnya pulih ke puncaknya. Xiao Chen tersenyum samar ketika dia mengambil semua cincin tata ruang dari para murid klan bangsawan dari cincin semesta. Meskipun dia tidak menerima warisan sage atau api surgawi dari Kaisar Tianwu, panennya sangat bagus. Pertama, dia menuangkan semuanya dari cincin tata ruang Duan Muking ke tanah. Segera, tumpukan besar Spirit Stone, Battle Armor, dan pil obat jatuh ke tanah. Xiao Chen dengan hati-hati memeriksa dan menghitungnya. Ada lebih dari 100 batu roh kelas rendah, 20 batu roh kelas medial, 2 potong armor pertempuran peringkat bumi, 2 senjata roh peringkat bumi, 10 botol aneh obat pil di atas peringkat 4, dan akhirnya manual teknik bela diri kuno. Sepertinya properti keluarga sage marsial yang dibawa pada mereka dibagikan di antara mereka. Kalau tidak mungkin bagi penerus klan bangsawan belaka untuk membawa begitu banyak harta, kata Xiao Chen lembut. Xiao Chen tidak ragu dan mengosongkan cincin tata ruang dari murid klan bangsawan lainnya. Tanah itu sepenuhnya diisi dengan batu roh dan senjata roh. Aku bisa dikatakan kaya sekarang. Dengan begitu banyak batu roh, senjata roh, dan pil obat. Aku punya cukup banyak untuk berkultivasi sampai ke Sein Martial.
Xiao Chen liar dengan sukacita. Keuntungan semua klan bangsawan di istana bawah tanah sekarang miliknya. Nilai dari semua hal ini ketika ditambahkan bersama-sama setara dengan setengah kekayaan klan bangsawan. Bagi siapapun, itu akan menjadi jumlah kekayaan yang sangat besar. Xiao Chen membereskan mereka dan menghitungnya lagi. Secara total, ia memperoleh 200 batu roh kelas rendah, 80 batu roh kelas medial, 5 senjata roh peringkat bumi, 3 potong armor pertempuran peringkat bumi tingkat tinggi, 6 manual teknik bela diri kuno, dan pil obat yang tak terhitung jumlahnya. Dong, mengutuk, seseorang benar-benar berhasil menemukan harta karun rahasia era kuno di istana bawah tanah. Xiao Chen berseru kaget saat dia memegang kapal perang perak kecil di tangannya. Xiao Chen mengirim sense spiritualnya ke kapal perang perak. Seketika, rasanya seolah dia berjalan di alam yang sangat luas. Namun, ranah ini sangat rusak. Ada bagian-bagian yang hilang di mana-mana. Tanda-tanda formasi di bagian dalam tidak selesai. Itu sangat rusak parah. Semua ini menyebabkan kapal perang perak kekurangan energi spiritual. Jika orang biasa menemukan ini, dia tidak akan menyadari ini adalah harta karun rahasia. Xiao Chen menarik sense spiritualnya dan melihat kapal perang perak di tangannya. Dia merasa itu disayangkan. Bagaimanapun, sudah puluhan ribu tahun. Tidak mungkin untuk menghindari kerusakan senjata rahasia. Selanjutnya, formasi ofensif di dalamnya benar-benar rusak. Tidak ada kemungkinan untuk memperbaikinya. Bahkan jika itu bisa diperbaiki, itu hanya bisa digunakan sebagai alat transportasi. Namun, Xiao Chen masih memutuskan untuk memperbaikinya. Dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin baginya untuk memperbaiki harta rahasia seperti itu. Belum lagi ranah budidayanya. Hanya mencari materi akan memakan waktu bertahun-tahun. Sekarang setelah ada harta karun rahasia yang hampir lengkap di depannya, tidak pantas baginya untuk tidak menggunakannya. Adapun formasi menyerang di atasnya, dia bisa memahatnya kembali saat dia semakin kuat. Yang paling penting adalah ini adalah harta karun rahasia yang disempurnakan oleh Sage. Sage telah meninggalkan tanda abadi di atasnya. Setelah puluhan ribu tahun, itu sudah berakar dalam di dalam kapal perang. Dari apa yang bisa aku katakan, harta karun rahasia yang disempurnakan oleh orang bijak kuno jelas merupakan harta karun ajaib yang tercatat dalam kompendium kultivasi. Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri. Apakah kompendium kultivasi terkait dengan dunia ini? Dia menggelengkan kepalanya dan mengingat kembali pikirannya. Sekarang bukan saatnya untuk memikirkan masalah ini. Xiao Chen menempatkan Spirit Stone dan Battle Armor di tanah ke dalam cincin semesta. Dia mengeksekusi gravity mantra dan melonjak ke langit. Dia menuju ke sisi gunung. Air terjun mengalir ke bawah. Angin bersiul keras di lereng gunung. Xiao Chen berdiri di pohon tua yang tumbuh di lereng gunung dengan cara zigzag. Xiao Chen melihat ke kejauhan dan melihat puncak gunung yang lebih tinggi. Ada awan di sekitar puncak gunung itu. Itu tampak kabur dan misterius. Ada di sana? Xiao Chen bertanya dengan lembut dan terus terbang. Angin dingin yang menggigit bertiup ke arahnya. Pakaian dan rambut Xiao Chen berkibar di tiup angin. Semakin jauh dia pergi, angin semakin kencang. Bahkan menjadi sangat kuat. Dia tidak bisa membuka matanya. Setelah waktu yang lama, Xiao Chen mendarat di puncak gunung dengan suara hu. Jika dia mengulurkan tangannya, dia akan bisa menyentuh awan putih. Energi spiritual di sekitarnya sangat padat, memberikan seseorang perasaan samar energi spiritual mereka sedang jenuh. Xiao Chen menemukan tempat kosong dan mengeluarkan batu roh kelas rendah dari cincin semesta satu persatu. Dia bersiap-siap untuk mengumpulkan formasi pengumpulan roh kelas rendah untuk mengkonversikan sifat spiritual dari kapal perang perak. Sebenarnya, formasi pengumpulan roh ini akan lebih efektif jika Xiao Chen menggunakan batu roh kelas medial. Namun, Xiao Chen tidak bisa menggunakan beberapa batu roh kelas medial. Satu batu roh kelas medial setara dengan 100 batu roh kelas rendah. Namun, tidak ada yang cukup konyol untuk melakukan pertukaran seperti itu. Ini karena batu roh kelas medial terlalu langka di bangsa Qin besar. Setelah beberapa saat, formasi pengumpulan roh kelas rendah muncul.
Xiao Chen menempatkan kapal perang perak ke tengah formasi dan kemudian perlahan mengirim esens ke dalamnya. Tanda-tanda formasi menyala dengan cahaya redup, perlahan memanjang keluar. Energi spiritual yang lebat di sekitarnya mengalir deras ke dalamnya. Dalam formasi, energi spiritual menjadi seperti kabut. Setelah beberapa saat, itu sebenarnya terkondensasi menjadi tetes energi spiritual cair. Puci, di tengah formasi. Pilar cahaya yang gemerlap tiba-tiba menyala dan naik ke langit. Kapal perang perak kecil dan indah terbang di dalam pilar cahaya. Tubuh kapal perang berkedip dengan dua jenis cahaya yang berbeda. Xiao Chen memperluas sense spiritualnya ke dalamnya. Tanda formasi yang diukir pada kapal perang perak diedarkan dengan cepat. Menyerap energi spiritual mengerikan yang terkandung dalam pilar cahaya. Setelah setengah jam, batu roh di tanah mulai retak dengan cepat. Xiao Chen berseru. Oh tidak, jumlah energi spiritual yang dibutuhkan oleh kapal perang perak terlalu mengerikan. Formasi pengumpulan roh kelas rendah tidak cukup untuk memuaskannya. Nafsu makan orang ini terlalu besar. Pikir Xiao Chen dalam hati. Energi spiritual yang disediakan oleh lebih dari 100 batu roh bahkan tidak cukup untuk mempertahankannya selama 2 jam. Ini benar-benar di luar harapannya. Xiao Chen mengeluarkan kor Raja Roh Singa Emas dari cincin semesta. Dia tampak ragu-ragu pada kapal perang perak di langit. Merasa sedikit tidak mau. Inti roh emas mengandung energi spiritual yang diserap oleh Raja Singa Emas selama ratusan tahun. Itu sangat murni. Pembudidaya yang mengolah atribut apapun bisa langsung menyerapnya. Setelah ditempatkan di formasi pengumpulan roh, itu bisa langsung menaikkan nilai formasi pengumpulan roh ke tingkat medial. Namun, Xiao Chen merasa enggan melakukannya. Dia bermaksud untuk meninggalkan ini ketika dia menerobos ke Martial King. Ranah Martial King adalah rintangan besar. Dan begitu dia melewatinya, dia akan berdiri di puncak semua orang. Jika dia gagal melakukannya, maka dia hanya bisa menghilang dengan waktu. Pada akhirnya, dia menyimpannya dan mengeluarkan Medial Grade Spirit Stone. Nilai Stone Spirit Medial Grade tidak kalah dengan inti spirit. Selain itu, mereka sangat berguna. Mereka dapat diterima sebagai uang di mana saja. Ketika Xiao Chen menempatkan mereka dalam formasi, hatinya berdarah. Xiao Chen menempatkan 40 batu roh kelas medial sebelum formasi pengumpulan roh kelas medial selesai. Itu adalah setengah dari keuntungan Xiao Chen. Xiao Chen membuat segel tangan, dan angin kencang bertiup. Semua energi spiritual dalam 1000 meter melonjak tanpa henti. Tidak, tidak. Tetesan energi spiritual jatuh di puncak gunung seperti hujan. Ini adalah inti dari energi spiritual. Xiao Chen tidak ingin menyia-nyiakannya. Dia mengeluarkan Spatial Magic Tracer, botol giok, dan meletakkannya di samping. Mengumpulkan semua tetesan dari langit, pilar cahaya di tengah menjadi lebih gemilang. Kapal perang perak mulai memancarkan sinar yang tak terbatas. Xiao Chen jelas bisa merasakan Daos of the Sage di kapal perang perlahan pulih.